Salah satu faktor munculnya produk makanan dan minuman olahan adalah ketersediaan bahan baku. Seperti halnya berkembangnya produk olahan makanan dan minuman di Dusun Junggo, Desa Tulungrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Desa-desa di Kecamatan Bumiaji merupakan penghasil hortikultura, sayuran, buah-buahan, dan bunga yang sebagian produknya dijadikan makanan dan minuman sebagai oleh-oleh khas Kota Batu, Malang. Beragam produk makanan dan minuman olahan yang berbahan dasar produk pertanian telah dihasilkan oleh penduduk desa setempat dan sudah berjalan puluhan tahun. Namun, dengan adanya pandemi COVID-19, produk makanan dan minuman olahan menjadi terganggu karena hampir tidak ada pembeli. Oleh karena itu, banyak yang menghentikan produksinya. Hal itu tentu berdampak pada kegiatan ekonomi di desa. Kota Batu Malang terkenal sebagai kota wisata dan sebagai daerah yang menghasilkan produk pertanian hortikultura, sayuran, buah-buahan, dan bunga, dan sekaligus sebagai sentral produksi makanan dan minuman olahan yang berbahan dasar produk pertanian hortikultura. Dengan demikian, terjadi integrasi kegiatan produksi dan distribusi dalam pertanian. Hal itu tentu akan memperlancar kegiatan ekonomi di pedesaan. Sejalan dengan pendapat dari Edward P. Arjeti yang mengatakan bahwa integrasi kegiatan produksi dan distribusi di kalangan petani membawa dampak terhadap kelancaran kegiatan ekonomi yang menguntungkan. Berikut ini bisa dilihat diagram tentang integrasi kegiatan ekonomi petani. Integrasi kegiatan ekonomi petani di Dusun Junggo, Desa Tulungrejo dapat dilihat bahwa adanya kegiatan produksi yang menghasilkan produk pertanian dan kegiatan distribusi yang memunculkan tengkulak dari desa yang membeli hasil pertanian dan produsen makanan olahan. Hal itu tentu akan memperlancar kegiatan petani di pedesaan. Produksi makanan dan minuman olahan yang dikembangkan petani di Dusun Junggo, Desa Tulungrejo, Kecamatan Bumiaji antara lain berupa keripik yang berbahan dasar sayuran dan minuman yang berbahan dasar buah-buahan. Dusun Junggo, Desa Tulungrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Dusun Junggo, Desa Tulungrejo merupakan desa yang berada di Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, dengan luas mencapai 6.483 hektar atau menempati 50,65% dari total luas Kecamatan Bumiaji. Jarak desa dengan ibu kota kecamatan berkisar 1,5 km, berada pada ketinggian rata-rata 1.000 sampai 1.500 meter di atas permukaan laut. Desa tersebut terletak di lereng Gunung Arjuna dengan suhu udara di wilayah tersebut rata-rata mencapai 12 sampai 24 derajat Celcius. Selain sebagai penghasil produk hortikultura, desa ini juga sebagai objek wisata. Ada 4 jenis potensi pertanian yang menjadi objek wisata di Desa Tulungrejo, yaitu budidaya apel, jamur tiram, sayuran seperti kentang, wortel, dan sayuran lainnya, serta bunga. Budidaya pertanian didominasi oleh apel dan sayuran. Musim panen dari keempat komoditas pertanian tersebut berpengaruh pada kunjungan wisatawan untuk tanaman apel. Misalnya dipanen pada bulan Mei, Juni, November, dan Desember. Sementara panen tanaman sayur seperti kentang, wortel, dan lainnya waktunya berbeda karena petani bebas melakukan pola tanam, sehingga tidak berpengaruh terhadap waktu kunjungan wisatawan ke daerah ini. Begitu pula penanaman, pemanenan, budidaya jamur tiram dapat dilakukan setiap saat tanpa mengenal musim. Sedangkan pada potensi budidaya bunga krisan
dapat menyesuaikan dengan kegiatan tertentu di masyarakat. Seperti kapan banyak diselenggarakan resepsi pernikahan, kemudian acara pertemuan, dan lain-lain. Bunga krisan ini dapat dipanen 3 bulan sekali. Untuk produksi makanan dan minuman olahan dapat dilakukan sepanjang tahun. Sejumlah petani di desa ini juga memproduksi makanan dan minuman. Contoh produk makanan dan minuman yang dihasilkan PT Arjuna Flora yang dimiliki oleh salah satu warga Dusun Junggo. PT Arjuna Flora bekerja sama dengan petani pemroduksi dan mendistribusikan produk olahan makanan dan minuman. Berikut ini gambaran umum tentang PT Arjuna Flora di Dusun Junggo, Desa Tulung Rejo. PT Arjuna Flora. PT Arjuna Flora merupakan salah satu perusahaan di Dusun Junggo, Desa Tulung Rejo, dengan mempekerjakan 35 tenaga kerja laki-laki maupun perempuan. Mereka bekerja satu untuk mengelola perkebunan seluas 4 hektar yang menghasilkan sayuran seperti kol, sawi, brokoli, paprika, dan lain-lain. 2. Menanam bunga potong yang biasa dijual kepada pengepul di desa. 3. Memproduksi makanan seperti keripik sayuran dan buah-buahan dan minuman olahan yang kemudian didistribusikan ke toko-toko penjual oleh-oleh di sekitarnya. 4. Membuka stand makanan dan minuman di rumahnya. 5. Membeli hasil pertanian dari petani di sekitarnya yang kemudian dijadikan bahan baku produk makanan olahan. Di samping itu, PT Arjuna Flora melakukan kegiatan ekonomi lainnya seperti 1. Ekspor plastik botol atau tempat bunga yang dikirim ke Jepang setahun 4 kali per kontainer dengan nilai ekspor 170 juta rupiah. 2. Ekspor umbi bunga sepirantes atau bawang-bawangan ke Jepang senilai 30 juta. Berikut ini produk makanan dan minuman olahan PT Arjuna Flora yang bekerja sama dengan petani Dusun Junggo, Desa Tulung Rejo, Kecamatan Bumi Aji. Produksi makanan dan minuman olahan pada masa pandemi COVID-19. Sejak masa pandemi COVID-19 dan diberlakukan PSBB, yaitu pada bulan Maret tahun 2020, maka kunjungan wisata ke daerah Batu Malang menurun tajam, sehingga produk makanan dan minuman olahan tidak laku dijual. Akibatnya, banyak produk makanan dan minuman kadaluarsa dan dibuang begitu saja. Hal itu mengakibatkan sejumlah petani di desa dan perusahaan seperti PT Arjuna Flora menghentikan produksinya dan otomatis menghentikan karyawannya. Seperti dikatakan Ketua Gapoktan Mitra Arjuna Desa Tulung Rejo, yaitu Bapak Insinyur Imam. Pertama, sejak diberlakukan PSBB, kunjungan wisata ke desa ini hampir tidak ada. Pada kondisi normal, kunjungan wisata ke daerah ini meliputi studi banding yang dilakukan oleh sekolah-sekolah atau instansi ke desa ini dengan menggunakan bis minimal seminggu 2 kali. 2.
Kunjungan wisata lainnya seperti PT Apel hampir tidak ada, dan kunjungan wisata lainnya ke objek-objek wisata. Kedua, pembelajaran mahasiswa dilakukan secara daring sehingga banyak mahasiswa pendatang pulang kampung. Hal itu mengakibatkan konsumen sayuran dan buah-buahan menurun. Para wisatawan dan pendatang berpotensi membeli makanan baik untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari dan sebagai oleh-oleh makanan khas Malang. Kondisi itu mengakibatkan produk makanan olahan menjadi tidak laku dan bahkan produk yang telah diproduksi menjadi kadaluarsa dan dibuang begitu saja. Ketiga, pada masa pandemi COVID-19, produk sayuran dan buah-buahan melimpah dan harganya menurun tajam karena permintaan menurun. Saat kondisi normal, sebagian produk pertanian digunakan untuk bahan makanan dan minuman olahan. Namun ketika masa pandemi COVID-19, usaha makanan dan minuman olahan berhenti. Jelang bulan Ramadan tahun 2021, industri makanan dan minuman olahan mulai menggeliat lagi dengan adanya pesanan untuk keperluan hantaran bulan puasa dan Hari Raya Idul Fitri. Kondisi itu ditunjang bahwa isu pandemi COVID-19 sedikit mereda dan adanya vaksinasi yang menyebabkan mereka lebih percaya diri untuk bisa berinteraksi. Kegiatan ekonomi lainnya juga mulai menggeliat, seperti contohnya restoran makanan ayam goreng yang dikelola oleh salah seorang petani dan keluarganya banyak dikunjungi dengan omset penjualan yang berkisar 3 juta pada hari Sabtu dan Minggu. Demikian pula warung kopi banyak dikunjungi dan banyak pesanan melalui Gojek dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Berikut ini gambaran aktivitas restoran Sego Gurih dan kafe. Sebagai penutup, pertama, dampak pandemi COVID-19 terhadap kegiatan produksi makanan dan minuman olahan cukup serius, yaitu 1. Sejumlah produsen menghentikan produksinya karena tidak laku dan otomatis memberhentikan karyawannya. 2. Harga produk pertanian, khususnya sayuran dan buah-buahan, di tingkat petani menurun tajam hingga 50% karena produksi melimpah dan permintaan menurun. Pada kondisi normal, sebagian produk pertanian, sayuran dan buah-buahan untuk bahan dasar pembuatan makanan dan minuman olahan. Kedua, menjelang bulan puasa dan Hari Raya Idul Fitri tahun 2021, usaha dan produksi makanan dan minuman olahan mulai menggeliat karena ada permintaan untuk keperluan hantaran. Ketiga, untuk itu perlu perhatian pemerintah maupun swasta agar usaha kecil makanan dan minuman olahan pulih kembali karena bisa memberdayakan sumber daya lokal, tenaga kerja, produk pertanian, tanah, membuka peluang kerja baik laki-laki dan perempuan, ikut mendukung upaya pemerintah guna kemandirian pangan, khususnya produksi pertanian hortikultura, dan selanjutnya dapat menggerakkan kegiatan ekonomi di pedesaan.